Berlokasi di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran sambut kedatangan Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf pada 7 November 2022. Turut hadir bersama Wali Kota Tasikmalaya, yakni Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Jawa Barat, Iip Hidayat beserta jajaran, serta pejabat dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT serahkan penghargaan atas dedikasi Tasikmalaya yang telah berkontribusi dalam mencegah masuknya paham radikalisme, salah satunya dengan adanya peraturan daerah mengenai sosialisasi pencegahan terorisme di pesantren Tasikmalaya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tasikmalaya sampaikan, melalui penghargaan ini, pihaknya akan menjadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja, termasuk upaya dalam pencegahan terorisme di Tasikmalaya. Ketua FKPT Jawa Barat Iip Hidayat sampaikan bahwa pihaknya menilai Tasikmalaya telah melakukan upaya yang baik dalam rangka merawat, membina, mengawasi, serta mengembangkan para napiter, ex-napiter beserta keluarganya. Kedepannya, melalui penghargaan ini, Kota Tasikmalaya dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk menerapkan upaya serupa dalam pencegahan masuknya paham radikal intoleran di Indonesia. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo beserta jajaran menerima kunjungan dari mahasiswa Universitas Pertahanan RI di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 9 November 2022. Sejumlah 7 mahasiswa internasional datang berkunjung di bawah pimpinan Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan, Majen TNI Priyanto. Adapun para mahasiswa tersebut berasal dari Zimbabwe, Laos, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka. Dekan Unhan Majen TNI Priyanto sampaikan bahwa kunjungan ini merupakan wadah diskusi serta pertukaran pikiran tentang badan-badan yang menangani ancaman. Dalam pertemuan ini, Majen TNI Dedi Sambowo jelaskan kepada para mahasiswa internasional mengenai tugas dan fungsi BNPT, serta strategi yang dilakukan BNPT dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Dedi Sambowo juga berpesan agar para mahasiswa dapat menggunakan ilmu yang didapatkan di Indonesia untuk mengembangkan karir dan pertahanan negara masing-masing. Diharapkan para mahasiswa dapat terus menjalin hubungan baik dengan Indonesia, khususnya dalam bersama memerangi isu terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Kepala Biro Umum BNPT Marsma TNI Fanfan Infansyah hadiri acara pertemuan dengan pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh PT Balai Pustaka. Bertajuk penguatan literasi di Sumatera Barat, kegiatan ini sebagai upaya untuk mencerdaskan generasi muda, sekaligus mengenang dan menghormati sejumlah sastrawan nasional terdahulu yang mayoritas berasal dari provinsi tersebut. Acara yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat ini turut dihadiri perwakilan Gubernur Sumatera Barat, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Syafrizal, Direktur Utama PT Balai Pustaka, Ahmad Fahroji, dan Eva Krisna selaku Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menyampaikan bahwa pendidikan karakter penting untuk ditanamkan kepada generasi muda, melalui penguatan literasi budaya maupun literasi digital demi menghidupi kembali nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menambahkan Kepala BNPT, Syafrizal sampaikan dukungannya sekaligus mengajak seluruh pihak untuk berkontribusi demi kemajuan literasi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Di hadapan sekitar 100 orang pejabat setempat dan pegiat literasi yang hadir,
Kepala BNPT juga lakukan pertukaran plakat dan cenderamata bersama staf ahli Gubernur Sumatera Barat dan Direktur Utama PT Balai Pustaka. Sebelumnya, dalam lawatannya ke Kota Padang, Kepala BNPT juga turut bersilaturahmi dengan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Ia berharap kedua belah pihak dapat bersinergi seutuhnya dalam menanggulangi permasalahan terorisme. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada setiap tanggal 10 November, serta untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang mengorbankan nyawa dan raga demi negara Republik Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara juga diikuti oleh Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, yang bertindak selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh segenap pejabat tinggi negara. Rangkaian acara ditutup dengan tabur bunga di beberapa pusara tokoh nasional seperti Presiden ketiga RI Badarudin Yusuf Habibie, Ibu Ainun Habibie, Ibu Ani Yudhoyono, para pahlawan revolusi, serta pahlawan dengan pangkat rendah juga pahlawan tidak dikenal. Acara juga digelar di kantor BNPT Sentul Jawa Barat, dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, selaku Inspektur Upacara, serta diikuti oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT. Kepada segenap peserta upacara, Sekretaris Utama BNPT sampaikan amanat dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang menyoroti bahwa masyarakat perlu bersatu padu dalam berjuang melawan ideologi radikalisme intoleran. Bertemakan pahlawanku teladanku diharapkan mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan, juga untuk menjalankan mandat kemerdekaan sehingga masyarakat dapat membangun negeri yang telah diperjuangkan, serta dapat menjauhkan negara dari ancaman radikalisme intoleran. Dalam rangka merayakan Milad ke-27 dan ritual Keceran Pusaka Cimande Banten Indonesia atau PCBI, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Ketua Dewan Pembina PCBI menghadiri acara peringatan di Serang, Banten pada 10 November 2022. Dalam kesempatan ini, Komjen Pol Boy Rafli Amar tekankan pentingnya berkontribusi dalam menjaga ketahanan bangsa dalam segi budaya dan ideologi melalui pencaksilat bagi para pesilat khususnya generasi muda. Menutup sambutannya, mantan Kapolda Banten tersebut juga sampaikan pesan kepada anggota PCBI agar tetap semangat, tetap jaya, serta tetap mencintai seni bela diri secara kolektif untuk menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia dalam melawan ideologi transnasional. Di hadapan sekitar 1.000 orang Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan orasi ilmiah bertajuk Menangkal Bahaya Terorisme di Dunia Perguruan Tinggi. Materi tersebut disampaikannya pada acara sidang senat terbuka luar biasa dalam rangka Dies Natalis UIN Alauddin Makassar yang ke-57 pada 11 November 2022. Digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala BNPT beserta jajaran hadir bersama dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Ketua Komisi 8 DPR RI Asyabul Kahfi, Ketua Senat Universitas Kadir Gasing, Staf Khusus Menteri Agama Habib Nuruzaman, serta Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhanis, beserta jajaran. Memiliki sekitar 36.000 mahasiswa aktif, UIN Alauddin Makassar yang terdiri dari 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana tersebut mengangkat tema
meneguhkan spirit G20 dan ekosistem akademik berbasis moderasi beragama dalam kegiatan ini. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT menyampaikan harapannya agar Civitas Akademika dapat berperan untuk menyebarluaskan narasi agama yang moderat serta sesuai dengan nilai-nilai keislaman guna mempersempit ruang gerak narasi radikal intoleran di lingkup generasi muda. Mendukung Kepala BNPT, staf khusus Menteri Agama sampaikan pentingnya eksistensi kampus sebagai teladan bagi masyarakat, yakni menjadikan agama sebagai inspirasi dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Menambahkan Kepala BNPT dan staf sus Menteri Agama, Rektor UIN Alauddin menyoroti pentingnya kreativitas para mahasiswa dalam mengembangkan konten dan narasi seputar moderasi beragama di media sosial. Pada gelaran ini, turut dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo dan UIN yang diwakili oleh Sang Rektor. Disaksikan oleh Kepala BNPT, ruang lingkup dalam perjanjian ini meliputi pertukaran data dan informasi, sosialisasi, serta penyelenggaraan pelatihan terkait pencegahan terorisme. Sinergi yang dibangun oleh kedua belah pihak tersebut merupakan implementasi dari konsep kerjasama Pentahelix, di mana BNPT turut merangkul institusi pendidikan dalam menjaga keutuhan negara dari berbagai paham pemecah belah bangsa.